Yuk. Ya, Udah kan? dah mulai. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 12, yaitu kelas dari rangkaian perangkat lunak atau RPL. Akan mempresentasikan hasil tugas kelompok 3, yaitu mengenai aplikasi jual beli barang elektronik bekas atau sebutan namanya itu US Shop atau panjangannya itu Used Electronic Shop. Oke, yang pertama itu kelompok ini terdiri dari 5 anggota, yaitu bernama yang pertama Muhammad Hafifi, yang kedua ada Cut Naila Balkis, yang ketiga itu ada Asyifa Mulyana, kemudian ada Sirajul Ilmi, dan ada saya sendiri yaitu Ari Irawan sebagai moderator. Kemudian outline dari presentasi ini yaitu adalah masalah yang dimana akan membahas tentang apa yang ingin dicari solusinya. Kemudian ada kemudian ada vision, yaitu melakukan brainstorming untuk proses pencarian ide kreatif dari masalah yang ingin dicari, dari solusi yang ingin dicari dari masalahnya. Kemudian ada storyboard yang dimana storyboard ini itu adalah ilustrasi dari aktivitas yang dilakukan oleh representasi user menggunakan persona. Kemudian terakhir ada wireframe, yaitu membuat kerangka item di dalam aplikasi menggunakan aplikasi Figma. Kemudian pendahuluan itu yang akan dibacakan oleh Asyifa Mulyana. Kepada Asyifa, dipersilahkan. Next. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Limbah atau sampah elektronik merupakan benda elektronik yang sudah tidak terpakai dan dibuang begitu saja. Misalnya handphone, laptop, dan baterai yang sudah rusak. Merupakan sampah elektronik yang berbahaya dan beracun seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium. Kandungan tersebut merupakan material yang tidak dapat diurai oleh alam, sehingga dapat mencemarkan dan merusak lingkungan jika tidak ditangani dengan tepat. Masih banyak orang yang masih menganggap remeh sampah elektronik dan membuangnya secara sembarangan. Selain itu, pengolahan sampah elektronik yang dilakukan secara tidak tepat juga dapat mengancam lingkungan dan kesehatan tubuh manusia. Baik, kepada Asyifa Mulyana atas pemberian atau penyampaian materinya. Kemudian akan dilanjutkan kepada Rajul, yaitu mengenai cara kerja baru. Baik, terima kasih. Jadi cara kerja baru pada aplikasi ini akan saya jelaskan, yaitu sedikit mengenai permasalahan yang ada. Selama ini limbah elektronik menjadi masalah yang besar. Di Singapura itu saja yang bahkan sudah menerapkan pengolahan limbah elektronik masih kesusahan dalam mendaur ulangnya. Hanya 20% saja yang berhasil didaur ulang dari limbah elektronik tersebut. Dan sisanya itu yang dibakar, sehingga bila dibakar limbah elektronik ini akan menghasilkan zat yang berbahaya. Baik, kemudian barang yang tidak terpakai lagi juga tapi masih layak dipakai, itu hanya akan menjadi limbah yang kalau dijual secara percuma itu berlakunya hanya dengan harga yang murah. Lanjut. Jadi pada vision dari aplikasi dari sistem kami ini, jadi dengan masalah yang telah disebutkan, kami akan merancang sebuah sistem penjualan barang elektronik bekas yang mampu mengurangi limbah barang elektronik dan mampu memberikan manfaat kepada orang lain atas barang yang sudah tidak dipakai. Pada aplikasi ini terdapat 3 kelompok user, yaitu penjual, penampung, dan pembeli. Aplikasi ini bermaksud mengurangi limbah elektronik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sirajul Ilmi kalau telah menyampaikan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cut Naila Balkis, yaitu mengenai pengguna dan persona. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengguna yang terlibat dalam aplikasi ini.
Aplikasi yang bernama Weshop ini memiliki beberapa pengguna. Yang pertama yaitu ada penjual. Penjual ini merupakan orang-orang yang akan menjual barang elektronik bekasnya ke penampung melalui aplikasi. Selanjutnya ada penampung. Penampung adalah orang-orang yang menerima dan juga mengecek kelayakan barang bekas dari penjual. Kemudian, barang yang telah dicek kelayakannya tersebut akan dijual kembali kepada pembeli melalui aplikasi. Selanjutnya, ada juga pihak pembeli. Pembeli adalah orang-orang yang akan membeli barang yang dijual melalui aplikasi tersebut. Next. Selanjutnya ada persona. Yang pertama ini adalah persona dari user, yaitu penjual. Di sini bernama Ayana Syafila. Jadi, dia memiliki permasalahan yang pertama, yaitu dia tidak memiliki tempat penyimpanan yang lebih untuk menyimpan tumpukan barang bekas elektronik yang dipunyai. Selanjutnya, dia juga kesulitan untuk mencari pembeli yang ingin membeli barang elektronik bekas miliknya. Yang ketiga, dia tidak tahu apakah barang bekas yang dimiliki itu masih layak untuk dipakai atau tidak. Sementara dia mempunyai sebuah tujuan, yaitu yang pertama ingin melihat kondisi rumah yang selalu rapi. Selanjutnya, dia tidak ingin menyimpan barang bekas yang tidak lagi terpakai, dan juga ia ingin mendapatkan pendapatan lebih dari hasil penjualan barang elektronik bekas yang dimiliki. Next. Yang kedua adalah persona dari penampung. Dia bernama Udin. Dia memiliki beberapa permasalahan yang dialami. Yang pertama yaitu adalah dia kesulitan mencari penjual barang bekas elektronik. Yang kedua, dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk berkeliling rumah untuk mencari penjual barang elektronik bekas. Yang ketiga, dia tidak memiliki fasilitas kendaraan yang memadai. Sementara dia memiliki tujuan diantaranya mudah untuk menemukan penjual barang bekas elektronik. Yang kedua, dia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mengumpulkan barang bekas elektronik. Ya, dan yang terakhir, dia ingin menemukan sebuah fasilitas yang dapat mempermudah pekerjaannya dalam mengangkut barang bekas. Next. Yang terakhir adalah persona dari pihak pembeli. Di sini pembeli dari aplikasi ini bernama Angga. Dia memiliki beberapa permasalahan, di antaranya yang pertama sulit menemukan barang elektronik bekas yang masih layak pakai. Selanjutnya, dia tidak mengetahui tempat penjualan barang bekas elektronik. Selanjutnya, dia membutuhkan barang elektronik dengan harga yang lebih murah dari aslinya. Nah, tujuan yang ingin ia dapatkan yang pertama adalah mudah menemukan barang elektronik bekas. Selanjutnya, mengetahui tempat penjualan barang elektronik bekas. Dan yang terakhir, mudah menemukan barang elektronik bekas dengan harga lebih murah. Next. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cik Nela Balkis karena telah menyampaikan materinya. Kemudian materi selanjutnya itu tentang storyboard akan dibacakan oleh Muhammad Afifi. Kepada Muhammad Afifi, segera dibaca. Terima kasih pada moderator. Yaitu pada storyboard tersebut ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama aktivitas dari penjual, yaitu menjual barang sampah, barang elektronik ke penampungan dengan cara yaitu dia memakai aplikasi iOS Shop dengan memberi barang elektronik tersebut pada penampung. Next. Lalu penampung pada aktivitas pertamanya yaitu membeli barang elektronik yang masih bisa digunakan dari penjual dengan cara dia melihat dari aplikasi iOS Shop, lalu memilih barang yang ingin dibeli. Setelah itu langsung beli pada penampung tersebut, membeli pada penjual. Next. Aktivitas kedua dari penampung adalah membeli barang elektronik yang sudah tidak bisa digunakan dari penjual. Dengan cara melihat dari iOS, lalu menampung barang tersebut dengan menghubungi penjual agar mengetahui di mana barang tersebut.
lalu membayar barang tersebut pada penjual, lalu penampung akan memperbaiki barang tersebut. Next. Lalu aktivitas ketiga penampung adalah memperbaiki barang elektronik yang sudah tidak bisa digunakan. Dengan cara yaitu penampung tersebut melihat barang ini masih layak atau tidak. Jika tidak layak atau rusak, maka penampung melakukan servis atau memperbaiki barang tersebut. Next. Lalu pada penampung aktivitas selanjutnya yaitu menjual barang elektronik yang masih bisa digunakan atau yang sudah diperbaiki dengan cara memakai aplikasi EWS, EWS Shop. Penampung menunggu pembeli yang berminat untuk membeli barang tersebut. Lalu jika pembeli ingin membeli barang tersebut, penampung akan memberi kepada kurir agar diantar kepada pembeli. Next. Lalu yang akhir adalah aktivitas dari pembeli adalah membeli barang elektronik bekas dengan cara pembeli tersebut membuka aplikasi EWS Shop yang lalu memilih barang yang ingin di check out atau yang ingin dibeli barang bekas tersebut. Jika sudah memilih dari barang tersebut, maka pembeli akan menunggu di rumah hingga barangnya sampai ke rumah yang dibawa oleh kurir. Next. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Afifi karena telah menyampaikan materinya. Next selanjutnya itu adalah bagian itu wireframe, di mana wireframe ini dikerjakan menggunakan Figma. Dari wireframe yang telah dibuat, itu yang pertama untuk user penjual, yaitu yang bernama Ayana Safila, yaitu personanya. Ini halaman pertamanya itu ada login, yang pertama masuk ke dalamnya, kemudian masuk ke bagian beranda utamanya, kemudian klik jual, kemudian untuk menambahkan barang, apabila kita ingin menjual barang, klik tambah barang bekas, kemudian kita masukkan foto barangnya, kemudian beri judul nama barangnya apa, kategorinya ini sebagai barang bagaimana, kemudian deskripsinya barang tersebut bagaimana, apakah masih bagus atau gimana lah. Kemudian setelah itu kita simpan, maka barang tersimpan menjadi satu barang tersimpan untuk dijualkan kepada penampung. Selanjutnya user selanjutnya itu ada penampung yang dimana personanya itu Udin. Ini halaman pertamanya. Kemudian kita bisa login, kemudian masuk ke halaman beranda utama. Kemudian kita bisa memilih barang bekas. Di sini kita bisa memilih barang apa saja yang ingin kita beli dari penjual tadi. Printer yang ingin kita periksa barangnya. Pertama printer Epson misalnya kita lihat, kemudian kita bisa lihat nama barangnya dan deskripsi barangnya, kemudian juga fotonya. Kemudian misalkan kita ingin memeriksa barang tersebut masih bagus atau enggaknya, kita bisa hubungi penjual. Di sini apabila kita tertarik, kita bisa transaksi kepada penjualnya tadi untuk melihat apakah barang ini masih layak dipakai atau tidak. Selanjutnya itu ada tampilan dari user pembeli, yaitu dengan persona Angga. Di sini kita bisa lihat halaman utamanya. Apabila kita ingin masuk, kita login dulu, kemudian masuk ke halaman beranda utama, kemudian kita bisa pilih menu jual, kemudian kita bisa pilih barang apa yang pengen kita beli. Contohnya kalau di sini kita bisa beli printer Epson dengan harga 500.000, kita pilih barangnya, kemudian kita lihat barangnya, deskripsinya, fotonya bagaimana, harganya berapa, namanya apa, kemudian kita bisa langsung beli.
Kemudian kita lihat pengiriman metode pembayaran ini bagaimana, kemudian pengiriman alamatnya ini bagaimana. Kemudian kita bisa lihat harganya sini total harganya berapa yang bakal kita keluarkan sebagai pembeli. Kemudian kita bisa langsung bayar. Jika langsung bayar, oke, selesai. Mungkin sekianlah presentasi dari kelompok 4 tentang aplikasi penjualan barang elektronik bekas. Mungkin sekian yang kami bisa sampaikan, dan apabila ada kurang kami mohon maaf, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.